Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan Ceniago dengan NIM 2230504129. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas kepemimpinan Islam dosen pengampun Ibu Vivi. Baiklah, kita kali ini akan mengomentari kebijakan atas kepemimpinan Menteri ISDM kita sekarang, yaitu Pak Bahlil. Nah, Sebelum kita ke topik utama, kita harus mengenali siapa itu Pak Bahlil. Pak Bahlil yang memiliki nama panjang Bahlillah Dahlia yang lahir pada 7 Agustus 1976 di Banda, Maluku Tengah. Ia pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Seram Timur Maluku, SMP Negeri 1 Seram Maluku, SMA Yapis Fakfak Papua Barat, dan menempuh perguruan tinggi di sarjana S1-nya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai, S2-nya di Universitas Cendrawasih, dan menempuh S3 program doktoral di Universitas Indonesia. Baiklah, ini rekam jejak karir dan jabatan di dunia bisnis maupun di pemerintah. Memulai karir sebagai pengusaha dan pernah mendirikan usaha konsultan serta perusahaan di bawah PT Rivas Capital yang bergerak di berbagai sektor seperti pertambangan, properti, logistik, dan lain-lain. Pernah menjabat sebagai Direktur Wilayah pada Kantor Konsultan serta Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau disingkat HIPMI pada periode 2015 sampai 2019. Di pemerintahan, Pak Bahlil pernah menjadi Menteri Investasi atau Kepala BKPM, dilantik pada 28 April 2021 oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat BKPM. Sekarang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, dilantik menggantikan Arifin Tasrif pada Agustus 2024 dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Bukan hanya itu, Pak Bahlil juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar sejak Agustus 2020. Dari banyaknya rekam jejak Pak Bahlil yang telah berhasil, ini beberapa kritik kami dalam kebijakan Pak Bahlil sebagai Menteri ISDM Negara Republik Indonesia. Pertama, menurut saya, Pak Bahlil ialah menteri yang lebih mirip dengan sales investasi daripada penjaga kepentingan rakyat. Pak Bahlil kerap tampil seolah-olah tugas utama negara hanyalah memuaskan investor. Narasi karpet merah investasi digaungkan terus, tetapi karpet bagi rakyat kecil justru sering terlipat. Investasi dipuja, sementara dampak sosial lingkungan seperti konflik lahan, kerusakan alam, dan marginalisasi masyarakat adat kerap dianggap efek samping yang bisa dibicarakan belakangan. 2. Pembangunan yang agresif tapi minim etika lingkungan. Dalam banyak kebijakan hilirisasi dan pertambangan, logika ekonomi lebih dominan daripada logika berkelanjutan. Alam diperlakukan sebagai komoditas, bukan amanah. Padahal, kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan konflik ekologis meningkat, terutama di daerah timur Indonesia. Wilayah yang ironisnya sering dijadikan simbol perjuangan Bahlil. 3. Retorika kerakyatan. Praktik elitis Bahlil piawai berbicara dengan bahasa rakyat, tetapi kebijakannya lebih sering mengutamakan korporasi besar. UMKM dan pengusaha kecil sering dijadikan slogan, namun dalam praktiknya kalah bersaing dengan pemodal besar yang punya akses langsung ke kekuasaan. 4. Gaya komunikasi konfrontatif dan merendahkan kritik. Alih-alih membuka ruang dialog sehat, kritik publik sering dibalas dengan nada defensif, sinis, bahkan meremehkan akademisi dan aktivis. Ini mencerminkan kepemimpinan yang alergi koreksi, padahal pejabat publik seharusnya paling siap dikritik. 5. Kekuasaan terlalu konsentrasi, kontrol publik melemah, perpaduan jabatan strategis di pemerintahan dan posisi politik memperkuat kesan power oriented,
bukan public oriented. Ketika kekuasaan menumpuk, transparansi dan akuntabilitas justru berisiko menipis. Kesimpulan dari kritik ini ialah Pak Bahlil Lahadalia adalah simbol pembangunan yang cepat tapi tergesa, keras tapi kurang arif, negara dijalankan seperti perusahaan, rakyat seperti penonton, dan alam seperti bahan baku gratis. Jika pola ini terus dipertahankan, Indonesia mungkin kaya di angka, tapi miskin keadilan, dan rusak masa depan. Saya di sini bukan hanya ingin mengkritik, tapi ada beberapa solusi menurut kepemimpinan Islam yang saya pelajari. 1. Mengembalikan kekuasaan sebagai amanah, bukan alat kepentingan. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan ruang transaksi kekuasaan. Menurut surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Ialah solusinya, setiap kebijakan investasi dan pertambangan harus diawali dengan audit moral dan sosial, bukan hanya hitungan ekonomi. Jabatan pun tidak boleh digunakan untuk memuluskan kepentingan politik atau korporasi, tetapi menjaga hak rakyat dan alam. Menurut keadilan atau al-adli sebagai inti kebijakan. Islam menolak pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Menurut ayat Al-Maidah ayat 8, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Solusinya, kebijakan hilirisasi dan investasi harus memprioritaskan masyarakat lokal, bukan menjadikan mereka korban konflik lahan. Negara wajib memastikan pembagian hasil sumber daya alam adil dan transparan, khususnya untuk daerah penghasil. Berikutnya, menjaga alam sebagai amanah khalifah. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi, bukan perusak. Menurut surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Solusinya, setiap izin tambang harus memenuhi prinsip Ibs al-Bi'ah atau perlindungan lingkungan. Menolak proyek investasi yang merusak ekosistem, meski menjanjikan keuntungan besar. Menegaskan sanksi tegas bagi perusahaan perusak lingkungan tanpa kompromi. Solusi berikutnya ialah melakukan musyawarah atau syura sebagai mekanisme kebijakan. Kepemimpinan Islam menolak keputusan sepihak. Menurut surat Asy-Syura ayat 38, dan uruslah mereka diputuskan dengan musyawarah. Solusinya ialah libatkan ulama, akademisi, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan dalam perumusan kebijakan strategis. Kritik publik tidak dianggap ancaman, melainkan nasihat yang wajib diterima. Solusi berikutnya ialah kesederhanaan dan keteladanan pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan keteladanan, bukan kemewahan atau arogansi. Menurut hadis Humairah Abu Nu'aim, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Solusinya, pemimpin wajib menunjukkan akhlak tawadu, bukan retorika keras dan defensif. Komunikasi publik harus mencerminkan adab Islam, santun, jujur, dan terbuka terhadap koreksi. Solusi berikutnya, keberpihakan kepada kaum lemah atau musta'afin. Islam menolak yang mengorbankan rakyat kecil demi pertumbuhan ekonomi. Menurut surat Al-Ma'un ayat 1-3, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah yang mengardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Solusinya, UMKM dan pengusaha lokal diberi akses nyata, bukan sekedar slogan. Negara harus melindungi masyarakat adat dari perampasan tanah dan kriminalisasi. Kesimpulan normatif, menurut kepemimpinan Islam, solusi atas kebijakan Bahlil Lahadalia bukan sekedar mengganti program, tetapi mengkoreksi paradigma dari kapitalistik menjadi amanah,
dari eksploitasi menjadi berkelanjutan, dari kekuasaan menjadi pelayanan, dari retorika menjadi keadilan nyata. Baik, menurut saya kritik dan solusinya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi mereka yang mendengar dan langsung didengar oleh Pak Bahlil Lahadalia yang sebagai Menteri ISDM sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.